Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpalah dengan saya Dewi Kusumawati dalam kegiatan podcast Cah Cilik 195 TV. Kali ini saya berkesempatan berbincang dengan Bapak Rahman SPD MMSI. Beliau adalah Kepala Sekolah SMPN 195 Jakarta. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam Bu Dewi. Terima kasih Pak Rahmat sudah menyediakan waktu untuk kita di sini di sela-sela kesibukan Bapak yang padat ya Pak ya. Masya Allah. Dari liburan ini nggak ada henti sepertinya ya Pak. Dari ada hentinya waktu tidur malam henti kok. Iya tidur ada hentinya. Baik Pak, kali ini kami ingin bincang-bincang dengan Bapak. Satu yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu ini Pak, untuk keadaan Bapak sekarang. Menurut Bapak, kepemimpinan Bapak itu dilandasi dengan apa tuh Pak? Latar belakangnya gitu. Masya Allah, ini pertanyaannya awal udah berat sekali nih. Jadi kalau bicara kepemimpinan kan banyak hal yang harus kita cermati Bu Dewi. Ya. Saya merasa untuk di 195 kan saya mengawali ini. Ya mengalir aja dulu lah, artinya kita ikutin irama yang ada di 195, kita munculkan gagasan-gagasannya, dan saya yakin di 195 potensinya luar biasa kok. Artinya dalam memimpin teman-teman di 195, baik itu Bapak Ibu Guru, tata usaha, ataupun anak-anak nanti, saya yakin banyak hal yang dipermudah gitu loh. Ya, saya maunya santai, tetapi ada target jelas, dan teman-teman bukan merasa dibebani, tapi merasa ikut dalam kegiatan itu loh. Ini loh 195 kita gitu loh. Iya, iya. Baik Pak, andai ada yang Bapak pimpin ini, mungkin dari guru, dari siswa, atau mungkin dari tenaga pendidik yang merasa belum mampu mengikuti cara Bapak begitu, bagaimana Pak? Dalam sebuah organisasi Bu Dewi, kita kan langkah awal mungkin kita peta dulu. Kita peta dulu seberapa kekuatannya, seberapa kesiapannya. Nah, bisa jadi suatu ketika tahapan-tahapan itu ada bagian yang loss dari pengamatan gitu loh. Nah, di sini perannya pimpinan merangkul semua, termasuk teman-teman yang ada di ring satunya gitu loh, untuk ikut mendampingi itu. Andai nih kasusnya ada yang tidak bisa mengikuti, tapi sepandangan saya insya Allah bisa loh. Apalagi teman-teman di wakil, staf itu bisa mendampingi. Gitu, bertahap, dan tentu kita tidak saklek kalau nggak bisa minggir lu, nggak sampai seperti itu Bu Dewi. Terlalu kejam ya Pak. Terlalu kejam. Ya akan kita dampingi sampai tahapan itu bisa diikutin. Ya kalau memang dibutuhkan speed kita turunin gitu loh. Kan nggak mungkin sebuah roda organisasi itu langsung speed 5 Bu Dewi. Pasti mengawali gerak itu speed 1 dulu, kemudian akselerasinya bertahap gitu, seperti itu. Tentu kecepatan itu akan bertambah dengan seiring kesiapan dari yang sekeliling Bapak itu ya. Benar. Ya harus siap berarti ya. Bukan, iya. Harus siap. Harus kita siapkan. Harus kita siapkan. Oke. Kalau boleh tahu Pak, kepemimpinan Bapak itu untuk katakan diri sendiri dulu Pak. Kepemimpinan Bapak untuk diri sendiri itu apakah banyak halangan gitu untuk memimpin diri sendiri? Atau ini makin berat di pertanyaan ini. Nggak berat, baik Bu Dewi, gini, hampir semua kayaknya saya yakin kita terkadang di luar itu bisa lihat dengan jelas Bu Dewi. Tapi untuk ke dalam kadang nggak jelas gitu loh. Ada ibarat pepatah itu loh, semut di seberang lautan kelihatan tampak gitu loh. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Nah, ibarat itu mungkin. Saya merasa banyak hal yang untuk memanage diri sendiri pun banyak yang lost sebenarnya. Contoh kayak ibadah pada saat-saatnya lagi malas, gitu loh. Nah, kita butuh internal sebenarnya. Kita butuh lingkungan untuk mengingatkan itu.
Kalau Bapak sampaikan tadi ada lingkungan internal yang mengingatkan Bapak. Mungkin biasanya dari keluarga ya, Iya, Pak. yang paling Seberapa dekat penting keluarga dulu itu tentu. Pak untuk Bapak, artinya keluarga itu. Aduh, itu sangat penting sekali Bu Dewi, maka yang Ya. utama mungkin ya. Jadi Yang utama. sebelum beranjak keluar kan lingkungan itu dulu yang akan mensupport kita. Bahkan berhasilnya sebuah kepemimpinan di luar tentu support di keluarga itu sangat utama gitu loh. Misal nanti ke depan Bu Dewi jadi kepala sekolah juga gitu loh. Kalau suami di rumah nggak ngizinin ya nggak jalan gitu loh. Iya, nggak mungkin ya Pak. Seperti Harus itu. ada izin dulu, harus ada dukungan yang kuat dari keluarga. Untuk anak-anak Pak, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk meyakinkan mereka, misalnya begini, saya sekarang ada di sekolah SMP 195 sebagai pimpinan. Anak-anak juga harus punya perhatian dari saya, begitu. Harus dapat perhatian yang ya banyak juga dari Bapak. Kira-kira anak-anak merasa nyamankah atau merasa kurang nyamankah waktu Bapak banyak berkurang begitu? Iya, baik. Anak saya ada 4 Bu Dewi. Yang 2-nya sudah sudah bersekolah di tempat terpisah dengan kita gitu loh. Yang satu di Solo, yang satu di Kuningan. Jadi kalau ini perhatiannya mungkin agak terbatas lah ya, karena jarak dan kondisi. Nah, di rumah ada 2 lagi nih. Yang satu SMP kelas 9, yang satu SD kelas 5. Nah, sempat ada protes saat awal-awal itu. Ini ayah sibuk amat sih. Dari yang di rumah? Yang di rumah gitu loh. Ya? Bahkan saya mengawali aktivitas saya itu kan lebih sebelum di 195, saya aktif di MGMP. Ya. Nah, di MGMP itu pun sudah menyita waktu. Itu pun protes sebenarnya. Ya. Kalau bahasa mereka apa ya? Ayah nih GMP mulu kata. GMP apa itu Pak ya? Ya, membahasakan MGMP tadi gitu. MGMP. GMP mulu katanya. Ya. Nah, tapi kita cobalah mengobati itu, mungkin enggak kuantitas tapi kualitas Bu Dewi. Kualitasnya, iya, walaupun nggak tiap saat ada dengan mereka ya Pak, cuma Bapak harus bisa membagi waktu dengan mereka, harus bisa melayani mereka juga, menyayangi dengan hati ya Pak ya. Dan kita kerjasama juga dengan istri, artinya berbagi tugas lah dalam kondisi-kondisi seperti itu gitu lah. Ya, tadi Bapak sampaikan ya pasti ada dukungan dari keluarga. Katanya kalau seorang laki-laki itu berhasil, pasti ada seorang wanita yang mendukungnya penuh. Menurut Bapak, ibu atau istri Bapak ini memang sangat mendukung penuh, Pak? Bu Dewi, kalau saat saya berangkat ke sekolah itu dengan rasa senang hati, dengan pikiran yang tenang, kayaknya memulai tugas pagi itu enak kayaknya, nyaman gitu loh. Ya. Nah, saat pulang dengan penatnya berpikir, penatnya fisik, saat pulang disambut dengan sesuatu yang menyejukkan, kayaknya hilang semuanya itu. Jadi itu bentuk dukungan sebenarnya. Iya, pasti, nah, tapi beda cerita kalau mau berangkat aja udah sewot-sewotan kayaknya di sekolah ya nggak maksimal juga jadinya. Jadi benar yang dikatakan Bu Dewi tadi, dukungan ini jadi maksimal. Bahkan ide-ide muncul pun kadang bercerita ke istri di rumah, beliau juga ngasih sedikit saran segala macam gitu lah. Jadi ada dukungan lah seperti itu. Pasti ya Pak ya. Pasti ada dukungan. Kalau untuk memimpin di sini Pak, apakah Bapak merasa tadi sudah merasa sudah punya di sini sudah ada potensi, atau apakah ada Bapak merasa berat atau merasa stres gitu Pak? Manusiawi Bu Dewi. Manusiawi, ya. Artinya ada waktu-waktu tertentu akan menghadapi seperti itu. Tapi akan terobati apabila bahasa anak-anak yang halu ya. Cita-cita saya, keinginan saya itu terwujud pada saatnya nanti itu luar biasa sebenarnya. Amin. Ya. Hobi Bapak itu apa sih Pak? Hobi. Hobi kalau baca ya Pak ya. Baca.
saya itu gini Bu Dewi, mungkin saya cerita dulu latar belakang saya. Oke. Saya dilahirkan dari dua orang tua yang backgroundnya juga guru Bu Dewi. Oh, iya iya. Ayah saya guru biologi, Oh, ibu saya guru SD. ya, ayah di SMA atau Di SMP. Oh, SMP. Zaman itu kan masih biologi fisika ya, zaman ilmu hayat ya kalau Ilmu nggak hayat, salah, ilmu ilmu hayat. hayat kayak gitu. Tapi kita nggak ngalamin itu ya, Pak? Nggak, udah. Kita kan masuk golongan muda juga lah. Ya. Pasti muda. Ya muda lah Muda. dibanding orang tua kita Iya, gitu loh. pasti ya. Nah, Anaknya ya. lahir dari keluarga pendidik seperti itu, saya mengalami hari-hari saya dengan dunia pendidikan di tahun 70-an, 80-an itu gimana nasib guru saat itu kan sangat berbeda dengan sekarang gitu loh. Sehingga tidak pernah terbersit niat untuk ikut jejak beliau-beliau gitu loh. Jadi nggak dari kecil ya? Enggak ada Bu Dewi. Oke. Saya ingat hebatnya ayah saya waktu itu setelah SMP itu. Biasa anak laki-laki Bu Dewi apalagi di kampung aktivitasnya mulai kemana-mana gitu loh. Nah ayah saya berpikir sederhana nih anak kalau nggak diikat kayaknya akan jadi liar nih katanya. Nah saya saat itu SMP kelas 2 ya zaman itu, kalau sekarang kelas 8 lah. Kelas 2. Nah saya dititipin sama om saya. Om saya itu bukan di kota yang sama, dititipin ini maksudnya sepulang sekolah saya wajib membantuin om saya. Oh, maksudnya begitu. Om saya itu dia punya kerjaan servis alat-alat elektronik. Nah, saya nggak tahu dulu niatnya apa kok saya dibatasi itu gitu loh. Nah, saya ikutin dengan rasa terpaksa awalnya. Ikut disuruh ini, ikut. Nah, di penghujung saat awal SMA, saya mulai merasa mencintai elektro itu, Bu. Wah, ini luar biasa, ini dunia saya kayak saya pikir gitu loh. Bahkan di awal-awal SMA itu saya udah ikut servis di mana-mana gitu loh. Oh, servis apa tuh Pak? Alat elektronik kayak zaman dulu kayak tip radio, amplifier kayak gitu. Termasuk instalasi rumah juga. Gitu loh. Tapi yang pakai jasa saya lebih kekeluargaan, Bu. Karena zaman itu saya nggak punya lisensi gitu loh. Artinya tolong dong Pak, ini tambahin ini gitu loh. Saya tambahin, nanti pulang dikasih uang jajan seperti itu aja. Itu SMA ya Pak? SMA udah mulai. Terus? Nah, jadi saya menangkap ternyata ayah saya mengarahkan saya untuk ke sana gitu loh. Sehingga dunia itu semakin lekat saat saya SMA. Jadi selama SMA pun saya aktif di OSIS, fokusnya ke sana juga. Bahkan saya ingat waktu itu puncaknya gini. Saat kita kelas 2 SMA, kita panitia perpisahan, Bu. Di kampung kan perpisahan agak beda lah dengan zaman anak-anak kita sekarang ini. Saya mendesain sebuah bahasanya ya? Panggung ya, benar. Panggung dengan mengoptimalkan lampu-lampu yang saat itu belum secanggih sekarang. Kalau sekarang kan udah bisa diprogram. Itu lebih banyak manualnya. Jadi lampu berjalan segala macam saat itu luar biasa saat itu di SMA. Nah, usul saya itu diterima oleh pembina OSIS. Kemudian dikumpulkanlah dana gitu loh. Nah, kita bekerja di situ maksimal. Jadi tekad itu terus muncul. Pokoknya saya mau ke elektro gitu lah. Saat itu ya? Iya, sampai saya waktu Bapak membuat panggung itu kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Bapak ambil apa berarti waktu itu? Fisika. Fisika saya. Saya ngambil jurusan jadi fisika. Masih sesuai lah ya. Masih sesuai gitu loh. Nah, mungkin suratan berkata lain Bu Dewi. Jadi setamat SMA itu saya sudah zaman itu Sipen Maru ya? Ya. Sipen Maru. Ya. Nah, saya sudah melingkar teknik elektro. Saya juga ngukur diri nih. Saya nggak ngambil kampus-kampus yang mungkin tinggi zaman itu ya. Saya ngambil saya dari Sumatera Bu Dewi. Jadi saya ngambil kampus-kampus yang ada di Sumatera saat itu. Karena saya mengukur, kalau ke saya di Palembang salah satunya. Nah, Unsri. Nah, saya udah lingkar itu teknik elektro. Unsri.
besok mau diserahin tuh belangko. Iya. Ayah saya lihat dengan bahasa sederhananya, nggak dipikirin lagi katanya. Oh, ya ampun. Saya langsung terhentak saat itu. Adik saya banyak, Bu. Saya 7 saudara nih, 8 saat itu, 8 meninggal, 1 waktu SD. Nah, saya anak ketiga laki-laki pertama gitu loh. Nah, di bawah saya adik saya banyak, kemudian orang tua dua-duanya guru saat itu posisinya. Zaman itu mungkin kalau kita ngambil teknik, biayanya lumayan lah. Mungkin nomor 2 setelah kedokteran kayaknya, di bawah kedokteran lah untuk biaya itu. Oke, saya paham maksud ayah saya, mau ya dipikirin cari kuliah yang pendek, selesai bisa bantu orang tua gitu loh. Nah, akhirnya malam itu saya nggak tidur, saya berpikir apa, saya lingkari diploma 3 fisika Universitas Bengkulu. Karena saat itu katanya masih ada beasiswa ikatan dinas gitu loh. Oh iya, ada ya, betul. Di tahun itu. Nah, ya dengan berat hati saya ikutin gitu loh, karena demi ngikutin orang tua ya, Bu ya. Bakti banget Bapak ya sebenarnya. Ya, tapi zaman itu gejolaknya luar biasa sebenarnya. Nah, akhirnya pengumuman dinyatakan lulus, saya ikutin. Selama kuliah di diploma pendidikan fisika itu, saya nggak pernah ngebayangin saya jadi guru, Bu. Nah, pokoknya nggak mau, yang penting aku sekolah aja dulu gitu. Pokoknya aku kuliah gitu loh. Nah, di tahun kedua, masuk tahun kedua, semester 3 itu, saya coba kuliah, ini lagi tes lagi, Bu. Ayah saya ngizinin saat itu. Tapi memang suratannya harus di sini gitu loh. Tahun itu pertama dibuka STT Telkom Bandung. Berarti tahun 91 ya Pak ya? Iya, kalau sekarang namanya Universitas Telkom kalau nggak salah gitu, ya. Di Bandung ya. Nah, saat itu ikatan dinas pertama, kemudian ingat saya banyak sekali yang tes saat itu. Cuma yang diambil itu sedikit, Bu Dewi. Sampai tahapan, saya lupa, tahapan akhir itu kita tinggal 10, Bu. Dari ribuan mungkin kayaknya jumlahnya. Ribuan ya? Seluruh Indonesia berarti ya Pak ya? Enggak, secara ini, tapi kan dia per provinsi. Per provinsi. Ini masih di provinsi. Masih gitu? Di provinsi. Nah, saya ya alhamdulillah kan saya setahun di fisika nih. Di fisika ya lumayan ngelotok gitu kan ininya fisikanya untuk soal-soal seperti itu. Nah, masuk di seleksi kedua itu kita mulai psikotes, kesehatan, segala macam. Saya optimis dengan psikotes, optimis dengan kesehatan. Bahkan saya udah mungkin kayak orang apa ya, udah packing mau ke Bandung gitu loh. Udah pede kalau sekarang udah pede ya. Di kampus pun udah dikasih selamat sama teman-teman gitu loh. Ya kembali saya bilang inilah suratannya. Dari 10 itu yang diterima cuma 3. Tiga-tiganya pegawai Telkom. Waduh. Mungkin prioritas kali saat itu ya. Iya. Prioritas. Nah, ya udah akhirnya kandas, saya lanjut selesaikan kuliah saya di diploma. Saya terhibur saat itu, Bu, dapat dosen pembimbing akademik, apa PA ya istilahnya ya. Yang baru pulang dari ITB, fresh, orangnya gaul, dan hobi elektro juga, Bu. Saya itu dirangkul, ikut menemani beliau di lab. Lab itu udah jadi kayak rumah kedua saya. Dan lab itu udah kayak bengkel juga, Bu. Jadi klop banget tersalurkan ya, Pak ya. Jadi ada dosen yang TV-nya rusak bawa ke lab. Kita kerjain di situ. Enak dong, artinya Bapak nggak usah pergi-pergi di situ orang. Tapi tetap aja lab, Bu. Saya tidurnya kadang di atas meja lab, Bu. Nggak masalah. Tetap nggak nyaman. Tapi sampai dengan 3 tahun di situ, saya melewati dengan kegembiraan seperti itu. Termasuk juga rumah-rumah dosen itu kalau mau nambah instalasi apa listrik segala macam, kita yang dipanggil. Saya udah siapin tim saya. Ayo udah. Nah, dosen pun enak, dia bayarnya dengan harga mahasiswanya gitu loh. Jadi itu yang saya alami dan saya juga saat itu dilibatkan jadi asisten dosen dalam level D3 padahal itu. Jadi ada mahasiswa tingkat berapa praktikum kita yang ini sampai mata kuliah apa ya yang terakhir, ada beberapa mata kuliah lah. Nah, cuma kan terbentur banyak dong ya. Iya. Tapi terbentur di diploma itu gitu loh, di diploma. Panjang cerita lah, ada banyak dinamika di
di tahapan diploma 3 itu. Nah, akhirnya saya berkeras hati melanjutkan S1, nggak langsung kerja, Bu. Saya berketetapan hati mau ngelanjutin S1. Ayah saya mengizinkan. Ya alhamdulillah kondisi ekonomi 3 tahun udah mulai ini kan, udah mulai baik. Lagi Bapak, maaf tadi udah ada tabungan barangkali. Enggak. Ya nggak ngerti kalau ada sih, ada gitu. Jajan-jajan sendiri gitu ya, Pak. Iya, tapi ada lah gitulah. Nah, akhirnya karena di Bengkulu itu saat itu belum ada S1-nya. Saya coba ke Jakarta, Bu. Coba ke Jakarta. IKIP Jakarta saat itu belum ada penerimaan. Belum ada penerimaan mahasiswa pindah lanjutan ya istilahnya. Program lanjutan. Akhirnya saya ke IKIP Bandung. Ada di situ Bandung ya. ada. Kita tes, dinyatakan lulus, kemudian pakai tes juga. Ya, pakai tes. Kemudian dinyatakan lulus. Yang paling berkesan saya itu gini, berkesannya agak sedikit kesel sebenarnya. Saya menyelesaikan diploma saya itu ada 114 SKS. 114. Nah, 114 SKS. Oh, yang diakuin hanya gitu ya. Kemudian saat mau sinkron mata kuliah yang diakui itu, pihak sana cukup ngotot gitu loh. Ada beberapa mata kuliah di fisika itu yang paling penting itu fisika matematik namanya. Fisika matematik. Itu 4 SKS kali 3 atau kali 2 ya, lupa saya. Itu banyak. Itu saya wajib ambil ulang katanya. Padahal saya ke sana dengan bekal catatan saya dengan buku tebel. Ini catatan saya, ini buku literatur saya. Tetap nggak diakui. Dengan transkrip nilai pastinya kan? Iya. Sudah ada berarti itu kan? Iya. Nggak kebetulan nilainya A semua, mereka nggak percaya orang daerah gitu kan. Mantap. Orang daerah, akhirnya saya mau nggak mau ikutin alur itu. Saya ngulang fisika matematik. Ya ini yang paling penting nih, statistik saya ngulang ada beberapa lah. Saya menyelesaikan 2,5 tahun di sana. S1-nya? Iya. Hanya 2,5 tahun ya? Tapi di penghujung karena akhirnya 296 saya mengakhiri itu. 96 awal gitu loh, Bu. Iya. Karena 2,5 tahun itu. Iya. Nah, tapi yang sedih saya selama di Bandung saya nggak ketemu lagi dosen yang kayak di Bengkulu. Jadi aktivitas saya untuk ke dunia elektronnya mulai berkurang gitu loh. Bahkan anak-anak fisika, anak IPA itu biasanya les yang banyak, Bu, di Bandung. Jadi saya setelah di Bandung itu les privatnya ujung Bandung ke ujung Bandung. Kalau Bu Dewi tahu Setiabudi yang jalan ke Lembang itu, kan saya kosnya di situ, kampus saya di situ. Saya sempat punya anak les di Antapani. Di Antapani itu apa yang terkenal di situ ya? Berapa jam? Kalau naik bis ya 1 jam lebih lah, saat itu kan belum begitu padat lah. Ini nih Sukamiskin. Cicahem. Pacuan kuda. Nggak ada kendaraan dari Bapak di ada bus. Jadi dari Setiabudi itu saya naik bus di Ledeng nama terminalnya, turun di Cicahem, kemudian naik angkot lagi saya. Jadi ujung Bandung saya ini. Tapi itu dilakukan saat di sela-sela saya. Jadi saya ngatur jadwal les itu dengan jadwal kuliah saya. Paling maksimal itu setelah di penghujung semester. Setelah setiap ujung semester Bapak terima. Iya. Terima untuk privat. Enggak, bukan terima. Kita ikut agen waktu itu. Agen, ada agennya. Jadi kita daftar gitu ya. Nah, saya ikut agennya itu cuma setahun kayaknya. Setelah itu kita belajar sama teman-teman. Ngapain sih kita pakai agen gitu loh. Agen itu kan dipotong ya, Bu ya. Iya. Misal kita dapat bayaran 200 dipotong sekian persen gitu loh. Akhirnya kita yang bikin, Bu, agen, Bu. Numpang sama Bu kos, kita paralel telepon ya. Nanti abodemennya kita bayar, kemudian pemakaiannya kita print out setiap bulan. Ini punya kita kita bayar ke Ibu kos. Ya karena mau masang sendiri nggak mungkin, Bu. Iya. Nah, itu berjalan sampai akhir kuliah dengan teman-teman. Banyak kita rangkul saat itu tenaga pengajarnya. Semua pelajaran gitu diambil apa? Iya, jadi SD SMP. Jadi SD, SMP. nggak tahu di Bandung kayaknya masih ada deh koran Pikiran Rakyat.
PR dari Bandung itu. Bandung Nah, kita masang iklannya di situ, iklan kolom itu loh. Iklan. Saya ingat nama bimbelnya itu Isola Kolex. Apa tuh? Isola itu sebenarnya nama gedungnya rektoratnya IKIP Bandung gitu loh. Kita buat seperti itu. Nah, itu yang saya lakonin selama lebih kurang 3 tahun lah sampai ini selesai. Jadi setelah lulus, Bapak masih di situ di Bandung? Iya, sampai ya nyelesain itu aja, nggak lama sih saya langsung ke Jakarta. Kemudian sebenarnya ada ini lagi, ada sisi lain. Saya masih kontak dengan dosen saya di Bengkulu ini. Itu tadi yang mau saya masih kontak. Kemudian beliau menjelang saya wisuda, saya kan pulang kampung nih. Iya. Saya silaturahmi ke beliau. Udah nggak usah pulang, langsung ngajar nih, dikasih jam katanya. Subhanallah. Di kampus saya itu. Jadi dosen itu ya? Udah ngajar aja di sini ya, Pak. Saya kan belum wisuda, saya juga ragu kalau nggak ada jaminan apa-apa, saya bilang gitu loh. Jaminan? Ya mungkin kepastiannya, honornya seperti apa segala macem gitu loh. Kan gaya dosen saya ini santai, pokoknya udah jalan-jalan aja gitu loh Bu Dewi. Jadi tipikal saya kan maunya ada sedikit kepastian apa baru saya melangkah gitu loh. Nah ini yang saya tolak, kemudian saya balik ke Bandung, saya wisuda. Habis wisuda saya ke Jakarta, menunggu itu saya tes di beberapa tempat Bu. Tes ini guru. Oh, guru. Saya pernah tes di apa namanya yang punya Pak Habibie itu. Itu mah pesawat saya tahunya. Bukan. Punya sekolahnya yang sekarang Insan Cendikia. Yang di mana? Di Serpong ya. Iya, Insan Cendikia dulu Magnet School namanya itu. Nah, dia punya 2 tempat saat itu. Satunya di Sulawesi, di Gorontalo. Aslinya beliau barangkali ya. Ada 2 tempat itu. Nah, saya saat itu diterima ke Gorontalo. Ya Allah. Nggak mau. Nggak mau karena saya ada yang sedang saya tunggu, Bu. Jadi seseorang? Bukan. Kalau itu lain Bu Dewi, lain. Nah, maksud saya yang saya tunggu gini, dosen saya yang di Bengkulu itu menjanjikan nanti kalau ada lowongan penerimaan udah masukin, nanti kita ini gitu lah. Saya menunggu itu. Nah, akhirnya saya tolak itu, saya ikut juga kalau di mana? Di daerah Cinere ke sana itu ada SMA Dwi Warna ya. Dwi Warna segala boarding school SMA Madania kalau nggak salah. Saya juga pernah diterima situ. Saya ini akhirnya saya jatuh pilihannya ke SMA Dian Ilmu namanya Bu, di Cinere. Di Cinere. Itu daerah elit ya Pak? Iya, persis posisinya di belakang Masjid Raya Cinere itu. Itu loh. Salah satu murid saya, mungkin kalau beliau simak nanti ini, ada anak Gus Dur namanya Inayah Wulandari itu murid saya itu. Dan itu nomor 3 apa ya? Yang paling kecil. Yang kecil. Inayah ya. Mudah-mudahan dengar nanti. Inayah. Nah, apa namanya? Di situ saya menunggu sambil menunggu sebenarnya, sambil menunggu. Nah, saat pengumuman itu muncul, ternyata ada kebijakan lain dari kementerian, tidak menerima dosen dari kependidikan. Oh, yang di Bengkulu ya? Enggak, kebijakan itu secara nasional Bu. Jadi nasional. Saya bisa diterima kalau saya fisika murni atau saya strata 2 gitu loh. Kandas di situ. Ya, saya lanjutkan aja lah. Ya tentu ada inilah sempat turun juga. Kecewa gitu. Sedikit lah ya. Lanjut lagi. Move on gitu lah ya. Move on. Nah, dosen saya ngusulin, udah ambil S2 katanya. Ente S2 nanti kita cari beasiswa di dalam. Nah, saya itu cuma 1 waktu itu. Setelah selesai di Bandung, saya tidak berani lagi bermohon apapun ke orang tua. Malu Bu Dewi, udah sekian lama dikuliahin, dibiayai udah selesai gitu. S1 ya. Jadi viewer saya tidak ada bantuan lagi dari orang tua. Saya hidup dengan apa yang saya peroleh gitu loh. Nah, kemudian saya berpikir kalau saya harus S1, S2, saya harus
punya dana gitu loh, kecuali kalau dapat beasiswa. Dan nggak ada beasiswa yang terbuka seperti untuk saya gitu loh. Saya udah telusuri nggak ada itu. Belum ada waktu itu. Nggak ada. Nah, ndilalah bahasa Jawa lagi ndilalah. Apa-apa, Pak. Ngerti lah semua. Jadi ada sebuah inilah lembaga nawarin mau nggak dikasih beasiswa, katanya independen nih. Nah, saya tes di Pasca UI saat itu. Di Pasca UI, alhamdulillah lulus saya. Tetapi ada persyaratan karena saya dari ke pendidikan, saya harus melewati matrikulasi 2 semester. Oh, setahun ya? Ya, 2 nah semester. matrikulasi itu kita bergabung dengan S1 reguler, Bu. Artinya kalau saya masih punya jadwal mengajar seperti yang saat itu saya lakukan, nggak bisa. Saya harus off, saya harus punya aktivitas lain di luar itu. Saya fokus ke matrikulasi. Sebagai pengobat luka saya, ini apa namanya, sempat stres saat itu karena merasa ini tahapannya udah deket nih. Nah, oleh kepala sekolah saya di sana, saya cerita segala macam. Ya udah, nanti kalau ada S2 beasiswa dikasih deh di ini deh. Nah, berselang nggak lama, Bu, saya dipanggil. Pak Rahman, ini ada beasiswa, mau nggak? Di mana, Pak? Di Universitas Gunadarma, katanya. Nah, yang terbayang saya bandrolnya Gunadarma itu kan komputer, Bu. Nggak jauh nih dari fisika, dari elektro. Kayak saya ke komputer, saya bilang. Udah siap, Pak. Nah, saya ikutin prosedurnya. Saya ikut tes, lulus, benar saya dapat beasiswa penuh, Bu. Dari kuliah sejak awal sampai akhir. Saya hanya bayar uang wisuda aja. Masih di Cinere itu tadi dia? Masih, saya masih beraktif, masih itu ya? Kalau nggak salah itu saya ngejalanin kuliah itu hampir 2 tahun tapi stuck. Ada stuck karena pembimbingan tesis saya. Ada masalah di situ. Ya, saya nggak menyalahin dosen, nggak menyalahin lembaga kampus lah. Mungkin semangat juang saya yang turun saat itu. Saya diterima di Gunadarma itu 99 tahun 1999. Selesai 2003. Saya sempat off 1 tahun lebih, hampir 2 tahun lah. Di Gunadarma itu ya? Iya, tapi masih dalam interval beasiswa itu. Oh, masih. Alhamdulillah masih. ya. Jadi setelah kalau bahasanya Pak Herik itu tesis saya, proposalnya udah diterima nih. Udah diterima. Kemudian saya mulai melakukan penelitian, ngumpulin data segala macam. Setelah awal saya menghadap ke pembimbing saya, beliau minta analisisnya dengan metode yang lain. Ini metode udah basi, katanya, udah terlalu banyak gitu loh. Nah, kebetulan pembimbing saya itu baru pulang studi gitu loh. Jadi masih dari luar. Iya, masih fresh gitu ya. Nah, akhirnya saya berkutak-atik untuk cari literasi itu hampir 3 bulan. Hanya dapat 1 buku, Bu, di perpustakaan UI saat itu. UI padahal itu ya, Pak? Iya, UML. Jadi di analisis perancangan sistem itu biasanya kita kan gunakan diagram nol gitu. Anak-anak informatika tahunya. Nah, beliau maunya analisisnya nggak pakai itu, diganti gitu loh, karena itu udah terlalu banyak katanya. Nah, dengan bekal 1 literasi sebenarnya nggak cukup sebenarnya. Saya datang ke kampus mau menemui beliau, ternyata beliau udah berangkat lagi, Bu. Itu ganti dosen nggak tuh, Pak? Apa nggak boleh? Nah, di posisi itu saya sempat. Ya kembali, ini contoh nih, jangan ditiru lah. Artinya semangat juang itu fluktuatifnya luar biasa. Saya langsung down saat itu, udah bodoh gue tinggalin aja gitu loh. Nah, akhirnya setelah sekian hampir setahun lebih bangkit lagi, saya ke kampus lagi, sampaikan, akhirnya diganti dosen pembimbing. Dapat dosen yang luar biasa, tahu dengan kondisi saya. Masih muda dosennya, baru balik studi juga padahal dari Jerman saat itu.
ulang proposal baru segala macam. Dari awal Kalau nggak salah hanya kurang 1 semester saya selesai, Bu. Kalau nggak beasiswa selesai gitu juga. Kalau nggak salah setahun itu harus selesai. Kalau nggak ya, ini. kalau nggak ya bayar sendiri. Iya. Gitu. Okay. Nah, ya. selesai 2003. Dan teman-teman saya nggak ada yang tahu kalau saya ini S2. Oh, teman-teman di Kalau Dian Ilmu tahu, tapi saat itu saya sudah mulai jadi PNS, Bu. 2000 itu saya udah bertugas di SMP 99. Oh, jadi Bapak Ibu guru di SMP 99 nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kok bisa gitu, Pak? Nggak berarti nggak tabrakan ya antara belajar dengan zaman itu kan gini, kita hanya mengajar kalau sesuai ada jamnya aja. Kita datang ada jam gitu loh. Ya, betul. Makanya saat itu saya masih bisa ngajar di Dian Ilmu Cinere gitu loh. Jadi itu banyak lah ya cuannya ya. Iya. Aduh, Ibu Dewi ternyata pembisnis juga ya, hafal cuan gitu loh. Yeah. Nah, dari kondisi itu saya berpikir S2 saya selesai, saya mau ngapain gitu loh. Nah, kebetulan selama kuliah itu saya ketemu Pak Amin, nama beliau ini. Beliau karyawan di Kementerian Kesehatan. Menjelang pensiun 58 ya saat itu ya, 56 atau 58. 56. Beliau lompat, Bu, migrasi ke Kopertis, jadi dosen Kopertis. Nah, bisa melanjutkan kan masa kerjanya itu. Nah, di dosen Kopertis beliau memimpin sebuah perguruan sekolah tinggi saat itu. Nah, saya diajak, Pak Rahman bantuin saya ngajar teknik komputer saat itu. Rangkaian digital segala macam saya ngajar di situ. Jadi di tahun pertama saya S2 saya udah ngajar di kampus itu sampai tahun berapa ya saya ngajar di situ ya? Itu berarti belum selesai dong, Pak ya? Belum selesai, cuma S2, saya ngajar di situ. Ngajar S1 berarti ya? D3 S1. Ada teknik komputer D1, ada sistem informatika S1 gitu loh. Tapi mata kuliah yang saya pegang ya fisika, elektro, digital, dapat lagi kalkulus, aljabar linear, itu yang saya pegang saat itu. Banyak juga ya Pak ya mata kuliah yang dipegang. Ya, tapi keilmuan S2 saya belum. Setelah saya tamat baru sistem informasi kan, manajemen sistem informasi. Di situ juga. Iya, tapi ada beberapa tempat lagi setelah itu saya coba. Ya, mungkin saat itu fisik masih kuat, Bu Dewi. Berangkat pagi ke sekolah, kemudian sorenya. Berapa waktu itu, Pak? Sekitar masih 30-an masih 30-an Bu Dewi, masih kuat gitu loh. Pulang itu malam jam 11 sampai di rumah. Dari pagi ya Pak? Dari pagi. Ngajar. Pagi di sekolah di 99. Nggak ada 2 shift. Satu shift ya? Satu shift dia. Okay, sebagian kadang di Dian Ilmu beda hari gitu kan ya. Tapi ini ke kepala sekolah saya di Dian Ilmu, saya mohon maaf, akhirnya saya harus memutuskan meninggalkan Dian Ilmu, Bu. Karena beban di negeri, kemudian ini juga jaraknya jauh loh, Bu. 99 itu kan di Pulau Gadung. Nah, yang di Dian Ilmu itu di Cinere, Pondok Labu di situ. Yang kuliah tadi di mana, Pak? Di Taman Mini, Bu, di Hack. Ya pertengahan lah posisinya. Cuma akhirnya saya harus pamit dari Dian Ilmu. Padahal banyak hal yang saya timba dari beliau gitu loh. Tapi mau nggak mau itu pilihan gitu loh. Tapi beliau paham dengan kondisi itu, berlega hati. Sampai sekarang beliau masih sehat, kita masih selalu menyapa gitu loh. Alhamdulillah masih silaturahim lah ya Pak. Kalau ke rumah sejak COVID nggak pernah kayaknya. Artinya walaupun WA kan itu tetap silaturahim. Nah, jadi S2 saya dimanfaatkan di situ Bu Dewi, di kampus itu sampai saya lupa tahun berapa ya. Di SMP 99 saya mengajar seperti biasa lah. Teman-teman akhirnya tahu juga saya udah S2 itu saat ngusul ke pangkatan. Muncul di situ kepala TU-nya yang pertama ini. Ya udah, tadi maunya saya nggak usah ada yang tahu lah gitu loh, biarin saya. Nah, di sekolah mah saya biasa-biasa aja Bu Dewi, nggak punya prestasi yang menonjol, biasa aja di guru yang guru kalem ya, manis gitu loh. Ya, seperti itu. Kalau dirunut dari kehidupan saya dari awal sampai dengan saya kerja di SMP 99. Nah, akhirnya terdapat di sini kan, Bu. Tapi ini kan
sebuah ya nikmat dan karunia juga ya Pak, ya. pasti itu Insya Allah, iya, sebuah seperti nikmat, itu. sebuah kenikmatan Ya pasti. buat kami juga ya untuk menimba ilmu juga dari Bapak. Kemudian Bapak juga ya insya Allah bisa menularkan ilmu-ilmunya. Satu Pak saya mau tanyakan lagi Pak. Apa tuh Bu? Anak-anak adakah yang mengikuti jejak Bapak? Kayaknya ibunya deh. Oh, ibu? Ibu istri saya kan sastra Inggris nih. Jadi yang pertama sekarang udah di sastra juga. Sastra ya. Yang Di kedua UNS ya Pak ya di tadi? UNS. Nah yang kedua kayaknya beliau lebih ke agamanya kayaknya. Oh, Yang ketiga kayaknya arahnya ke sastra lagi. ke sastra juga. Yang paling kecil kayaknya juga. Oh, iya nggak apa-apa. Jadi- Tapi Bapak nggak marah kan Pak? Enggak. Nggak Hidup, harus hidup kan memaksa pilihan juga, ya? Bu, hidup kan Iya. pilihan gitu loh. Iya, selama pilihan. selama kita masih bisa mengarahkan ya monggo Iya, gitu, kasih iya. pilihan gitu loh. Artinya asal mereka tanggung jawab juga ya nggak Iya. masalah Pak. Bapak nggak wajibkan harus begini harus begitu enggak ya Enggak Pak dong, ya. Bu. Cukup Bu Bapak, Dewi. terima kasih banyak atas semuanya. Semoga ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat semua, kami undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Bu Dewi.